of your family and join Guardline for your dreams. Dalam prakteknya bukan membangun dua kaki, satu, dua, bukan begitu. Bisnis binari yang sesungguhnya adalah membangun satu jalur. Kalau satu jalur sudah jadi, yang sebelah kiri, Pak, Anda merem juga jadi. Nanti saya akan jelaskan. Binari artinya membangun dua jalur. Tetapi dalam prakteknya, binari adalah membangun satu jalur. Jadi kalau Anda sudah punya jalur, tadi saya katakan keren banget ya, baru bangun tidur sudah punya mitra 300, seperti ini tadi, sudah punya 300. Anda merem yang di sebelah sini, yang sebelah merah ini, Anda pasti jadi, Pak. Kalau ini bertambah jadi 1000, yang ini pasti jadi. Anda pasti jadi. Kenapa? Saya katakan kenapa. Contoh, saya hari ini sharing, bercerita, tetapi tidak rekomendasi. Saya nanti akan rekomendasi yang lebih baik. Kalau Anda sudah punya satu jalur dengan jumlah mitra 300, Anda pasti merem jadi. Saya katakan seperti itu. Anda tinggal memanfaatkan yang dinamakan dengan reward. Tetapi bisnis ini tidak saya rekomendasi ya. Banyak orang yang hajar di sini. Contoh sederhana yang dimaksud dengan hajar begini. Anda kan kurang kaki yang sebelah dong. Ini sudah ada 300. Oke, di sini sudah ada 300. Anda tinggal membangun kaki sebelah, pasti merem Anda jadi. Anda tinggal contoh. Sudah deh, Anda cari timnya deh. Seperti ini 7 orang. 7 orang saya bayarin. Itu pebisnis, otak pebisnis begitu. Tetapi saya tidak rekomendasi. Yang saya rekomendasi adalah reward. Bahasanya sama. Kalau dibayarin satu itu 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250. Dengan satu harapan ini berkembang, Anda yang sudah mengeluarkan uang, ini passive income. Tapi saya tidak rekomendasi. Yang saya rekomendasi adalah reward. Apa yang dimaksud dengan reward? Kalau hari ini Anda sudah punya 300 yang sebelah kanan, Anda tinggal membangun satu jalur itu contoh. Anda ketemu satu orang. Kamu kepingin bisa lebih baik dong hidupnya. Kamu ikut Zoom. Oke, setelah ikut Zoom, 1-2 kali kamu simpulkan. Kalau kamu siap berjalan dan kamu yakin bisa dapat income, setiap satu orang yang Anda hasilkan, saya akan tambahin 50.000. Kalau dapat satu orang, ini ceritanya Ani. Kalau kamu Ani bisa dapat satu orang dari perusahaan dapat 50.000, saya tambahin lagi 50.000. Kalau kamu bisa dapat 2 orang dari perusahaan dapat 50.000, saya tambahin lagi 50.000. Kalau kamu bisa dapat 3 orang dari perusahaan dapat 50.000, saya tambahin lagi 50.000. Jadi kalau kamu bisa dapat 5 orang, kamu bisa dapat 250 ditambah 250.000 lagi dari saya. Anda sama-sama membuang 250. Tapi kalau 250.000 satu orang, Anda cuma dapat satu orang. Tapi kalau sistemnya sistem reward, 250.000 yang Anda taburkan itu bisa mendapatkan totalnya 6 orang. Betul? Itu yang saya rekomendasi. Tapi kalau Anda bayarin, tidak rekomendasi. Walaupun dalam praktek orang bermain network pasti ada yang begitu. Tapi saya tidak rekomendasi. Jadi kenapa saya katakan bisnis binari adalah bisnis satu jalur? Karena seperti itu. Berbeda dengan orang bermain 3 jalur, berbeda juga dengan orang bermain 3 matahari. Itu akan lebih susah. Yang lebih mudah lagi di bisnis ini adalah kalau Anda mau naik peringkat, contoh saya mau jadi manajer, Anda tidak dikerjain dengan berarti 2 orang di bawah Anda harus peringkatnya unit manager. Wah, ini akan babak belur lagi. Tapi di sini berbeda, mau di sini semuanya produser, mau join satu terserah. Yang penting omsetnya berapa, Anda terima 20.000 kali. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi supaya Anda tidak terlalu pusing di dalam menjalankan bisnis binari. Bisnis binari adalah bisnis mengembangkan satu jalur. Apalagi yang sudah dapat spillover.
Itu jauh lebih mudah. Terus yang sini bagaimana Pak? Yang di sini Anda tinggal merem juga jadi. Tapi ada sebagian orang yang mau berproses, Pak. Saya mau berproses lebih bagus, saya acungi jempol. Ada pebisnis yang berpikir, ya sudah Pak, saya taruh 1 orang, kalau kamu bisa dapat 5 orang, per referensinya saya tambahin dia 50.000. Bisa seperti itu. Jadi kalau seandainya ya, sekarang kita bermain offline lah, yang kalau dulu zaman offline. Anda ke Kerawang berapa, ke Bandung berapa, Palembang berapa. Kenapa tidak menggunakan rivet? Rivet adalah satu inputan, satu rangsangan supaya mendapatkan hal positif. Itu namanya rivet. Dan saya apresiasi dengan yang sudah dilakukan oleh Bu Ahul dan Pak Andihang. Rivet yang mereka keluarkan memang betul mengefek, tapi yang sangat memacu kita untuk bisa punya pengharapan yang baru dan topang oleh orang-orang yang sudah punya income besar. Oke, bisa menjawab ini, saya kasih ini, itu rangsangan, stimulus supaya nilai-nilai positifnya itu muncul, tidak diberikan dengan secara cuma-cuma. Kalau diberikan dengan secara cuma-cuma, pasti akan lebih negatif lagi. Jadi, bagaimana Pak supaya saya bisa mengembangkan binari ini dengan sangat baik? Paling tidak, kuncinya adalah Anda tanyakan kepada upline yang undang Anda. Oke, ini Anda tanyakan kepada upline Anda langsung ya, bukannya yang di atasnya lagi, langsung. Kamu kan sudah ngajak saya. Sekarang saya mau nanya nih, kamu mau jalan nggak? Kalau beliau jalan, upline Anda jalan, minimal Anda pasti ke spillover, karena dia juga akan mengembangkan yang sebelah sini kan. Sebelah sini kan 2 kaki, yang biru nih. Kalau sini sudah penuh, emang dia mau taruh di mana? Di sini kan tidak mungkin, pasti di spillover ke Anda. Jadi kalau Anda bergabung atau berjalan bersama tim Anda dengan upline langsung Anda yang aktif, minimal Anda ke spillover. Tapi perlu diingat, spillover bukanlah hak Anda. Anda tidak pernah bisa menuntut ya. Saya harus di spillover dong, tidak bisa. Tetapi kalau Anda bisa bekerja sama dengan upline Anda yang aktif, minimal Anda akan ke spillover. Walaupun bukan hak, tetapi upline mau nempatin di mana lagi kalau di sini sudah 5.000, di sini baru 100, kan nggak mungkin ditusuk sate terus di sini, pasti di spillover. Jadi paling tidak Anda koordinasi dengan upline, Anda koordinasi dengan downline. Kalau Anda punya upline langsung aktif, punya downline aktif, bisnis Anda jalan. Karena Anda punya spillover. Tetapi saya katakan lagi, spillover bukan hak Anda, jadi Anda tidak bisa menuntut. Spillover adalah kerelaan upline. Oke, saya taruh di situ deh, kan seperti itu. Tetapi minimal Anda mengerti dulu. Yang paling enteng dipikirkan adalah bisnis binari memang bina kanan kiri, tetapi dalam praktek Anda punya satu jalur pasti jadi, Pak. Bisa dipahami? Anda bisa punya satu jalur pasti jadi. Anda berproses ya jadi, Anda pakai rivet ya jadi. Anda harus memahami karakter binari. Oke, nah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan spillover? Tanyakan ke upline langsung. Ayo Pak, aktif sama saya. Kalau aktif ya pasti ke spillover ke Anda. Nggak mungkin ke orang lain, nggak mungkin ke yang lain. Karena Anda berjalan aktif berdua. Oke, jadi tenteng upline Anda. Bukan tenteng untuk diajak keliling-keliling, bukan. Minimal Anda berkoordinasi, bangun hubungan. Oke, sebelum saya melanjutkan, pasti akan ada yang namanya kontradiksi ya dalam pemikiran dan batin teman-teman. Kok bisa begitu ya Pak? Tapi saya sudah katakan, spillover bukanlah hak, jadi Anda tidak bisa menuntut. Tetapi kalau Anda punya upline aktif, Anda pasti ke spillover. Kalau Anda sudah ke spillover tadi 300 orang, baru bangun tidur bisa mendapatkan 300 orang, ya Anda tinggal gila-gilaan saja di sini. Dengan bermain apa Pak? Bebas.
bermain ribet, tapi yang membangun positif atau berproses. Saya lebih menyarankan berproses. Tetapi sebagian besar pebisnis pasti akan berpikir bermain ribet. Sah. Dan itu wajar, dan itu normal. Oke, sebelum saya melangkah ke satu materi yang keempat, silakan saya buka pertanyaan. Nanti saya dibantu Pak Andi Ang dan Ibu Ahun untuk menjawab. Silakan. Ini kita sharing. Monggo, 1-2 rekan yang mau bertanya silakan. Anda harus pahami dulu karakter binari membangun satu jalur. Jadi kalau satu jalur Anda kokoh sekali, saya yakin Pak. Hartanto. Kenapa? Pak Hartantio. Oke, silakan Pak Hartantio. Kita sharing ya. Ya, malam Pak Budi. Ya, malam Pak. Ya, terima kasih nih sharingnya menarik. Saya baru belajar ini network kedua.